kepada Bang Sunan terkait siapa si Indah ini sebenarnya. Mungkin kalau boleh diceritakan siapa Ya. mungkin Bang Indah ini sebenarnya. Suami daripada klien kami sudah menyampaikan kepada saya, memang perkenalan mereka berdua antara suami klien kami dan saudari Indah ini memang sudah lama lah ya, ada histori. Karena buat saya cuma dua pilihannya. Kalau mereka tidak ada kedekatan, bisa dikatakan histori, artinya ada transaksi pada saat mereka melakukan itu. Kalau mereka melakukan itu ada transaksi, bisa dijerat dengan undang-undang pornografi atau prostitusi online. Ya, nah ini saya juga selaku kuasa hukumnya Ibu Clara, saya mau menggali, mau mencari bukti. Saya tidak, walaupun suami klien kami ini kawan saya, tapi saya juga orang yang mau objektif karena ini sudah menjadi persoalan hukum. Dia harus cerita sama saya nanti ke depan, ya. Hubungan apa? Pacaran, selingkuh, atau ada transaksi di situ. Nah, ini yang nanti saya akan cari tahu, cari info melalui tentunya suami daripada klien kami. Belum ada detailnya Bang, perkenalannya berapa lama mungkin itu? Dia bilang udah lama itu aja. Udah lama. Mungkin juga dia masih menutup diri ya, walaupun saya temannya, tapi karena dia tahu juga saya kuasa hukum daripada istrinya, mungkin dia juga lebih hati-hati menyampaikan. Cuma yang pasti dua dugaan saya, ya, orang sampai mau melakukan video itu ya pasti atas dasar kerelaan. Kalau kerelaan suka sama suka artinya ada hubungan, atau di situ ada nilai transaksi. Seperti apa yang dikatakan oleh salah satu selebgram yang berinisial S, katanya dulu pernah ditawarkan sejumlah 1 juta rupiah oleh suami klien kami. Nah, jadi cuma dua itu sih, cuma dua itu dugaannya sementara. Pada saat saya menenangkan diri, mencoba mencerna semua ini, saya mengupdate Instagram itu hanya sebagian kecil langkah untuk tetap saya melanjutkan hidup. Saya tidak mau terpuruk, tidak mau. Pada saat sore hari saya mendapatkan surat somasi dari pihak Indah. Sebelumnya apakah ada langkah hukum yang saya ambil? Tidak sebenarnya. Saya menyadari bahwa saya manusia biasa. Yang saya lakukan dengan mempublikasikan tindak asusila ini, ya, itu saya rasa sudah cukup untuk menjadi sanksi sosial dan hukuman yang sangat berat untuk saudari Indah, Tri Indah Rahmadani. Tapi ternyata saya mendapatkan perlawanan dari saudari Indah, dan izinkan saya berbicara sesuai fakta dan data yang ada tanpa asumsi dari saya. Jadi saya mendapatkan surat somasi dari saudari Indah dengan permintaan penggantian ganti rugi atas psikisnya yang terganggu, psikisnya dan terganggunya pekerjaan saudari Indah dengan nilai yang cukup fantastis 10,7 miliar rupiah. Jadi di sini saya dituntut untuk mengganti rugi hal tersebut. Itu saya izin sampaikan, mungkin ada Bang untuk itu. Suratnya dipegang sama kuasa hukum saya, nanti akan ditunjukkan sesuai izin dari kuasa hukum saya. Seperti itu. Saya menyadari adanya tindakan untuk mengganti rugi tersebut muncul karena tindakan saya memposting. Saya sadar, namun saya juga tidak akan memposting sesuatu kalau tidak ada tindak kejahatan yang terjadi pada postingan sebelumnya. Saya tidak membutuhkan viral dengan kasus ini. Dengan tindakan itu juga saya berempati terhadap diri saya untuk tidak mengambil kerjasama apapun berikut dengan timing yang masih berdekatan dengan kasus ini, kecuali adanya kerjasama yang memang tetap harus saya lunasi sebagai tanggung jawab saya dari bulan sebelumnya atau waktu
sebelum saya ada berkasus seperti ini. Saya mengalami kebingungan sekarang. Balik lagi, nggak ada satupun istri yang rela melihat suaminya menonton ada perempuan yang bertelanjang di depan dia. Nggak ada. Dan saya menyadari kesalahan ini bukan hanya terjadi pada saudari Indah, itu juga terjadi pada suami saya. Dengan itu saya juga sudah melakukan tindakan sesuai porsi masing-masing. Saya juga sudah mendaftarkan gugatan cerai untuk suami saya di Pengadilan Agama. Untuk masalah ya, mungkin saya perlu tambahkan bahwa memang betul kemarin ya klien kami mendapatkan surat somasi, ya, mendapatkan surat somasi. Di sini juga ada surat kuasanya ya, surat kuasa dari orang yang bernama Tri Indah Rahmadani, nah, di mana melalui kuasa hukumnya secara resmi sudah menyampaikan surat somasinya terhadap klien kami Elizabeth Clara Sinta Aritonang atau alias Clara Sinta, yang dimana disampaikan dalam surat somasi pertama ini kurang lebih Jakarta 9 April 2026 kemarin. Memang di sini disampaikan ada beberapa ya yang dianggap merugikan saudari Indah tersebut. Melalui kuasa hukumnya menyampaikan adanya dugaan berdasarkan hal di atas ya, pihak kuasa hukum daripada saudari Indah ini menunggu itikat baik dari klien kami. Nah, sebenarnya apa yang disampaikan dalam surat somasi ini justru juga sama dengan apa yang saya selaku kuasa hukum dari Clara Sinta akan lakukan upaya hukum yang sama. Artinya kalau kita melihat segala sesuatu itu kan ada sebab dan akibat. Siapa yang lebih dulu memulai dan berdampaknya seperti apa, lalu bagaimana. Harusnya kan memang saudara Indah ini, saya tidak tahu ya apakah dia punya hubungan khusus dengan suami klien kami, ataukah hanya mohon maaf dugaan transaksional ya, atau memang ada apa sehingga video call tersebut terjadi dan sampai terlihat oleh istri daripada klien kami gitu loh. Jadi kalau dilihat di sini kerugiannya yang disampaikan sampai sejumlah miliaran rupiah itu memang betul berdasarkan undang-undang. Namun demikian apa yang dia sampaikan di sini ya melalui kuasa hukumnya, tentunya pertama kami juga akan menjawab somasi secara resmi. Lalu juga kami akan melakukan upaya hukum yaitu mensomasi saudara Indah itu juga. Karena kalau bicara kerugian, tentunya klien kami yang paling merasakan kerugian itu. Kenapa tidak? Karena klien kami mengalami satu, rusaknya rumah tangga. Ya, rusaknya rumah tangga sehingga klien kami terpaksa mengajukan gugatan cerai ya di pengadilan daerah Jakarta khususnya. Lalu terganggunya psikis anak ya, anak-anak daripada klien kami, mereka berdua ini tentunya kan punya anak-anak ya, psikisnya terganggu udah pasti, rame di pemberitaan. Lagi pula mereka harus berpisah, pasti juga terganggu kan anak-anaknya. Tapi yang seperti disampaikan tadi oleh klien kami, anaknya nanya papa di mana, begitu juga sebaliknya kan begitu. Lalu juga pekerjaan, klien kami jujur punya nama baik di
sosial media dan di dalam pekerjaannya, sehingga dengan adanya peristiwa seperti ini ya tentu juga berdampak. Betul ya Bu ya, tadi ada yang mau mungkin kerjasama jadi membatalkan gitu ya, itu jadi berdampak juga di pekerjaan. Jadi alangkah sangat tidak adilnya menurut klien kami kalau dari peristiwa semua ini, yang dimana juga yang memulai membuat sebab akibatnya juga bukan klien kami, justru klien kami yang saat ini dimintakan ganti rugi sebesar sekian miliar. Tadi klien kami menyampaikan, kok nggak adil ya bang, kok nggak adil sekali gitu loh. Sementara yang banyak kerugiannya itu dari pihak saya loh bang. Itu tadi yang saya sudah sampaikan, rumah tangganya hancur, dapat dibuktikan dengan adanya surat gugatan yang sudah diajukan oleh klien kami ya ke pengadilan agama di bilangan Jakarta lah pokoknya. Lalu juga anak-anak, lalu juga pekerjaan, lalu juga psikis dan mental gitu. Jadi perlu diketahui dan digarisbawahi bahwa kalau bahasa gampangnya orang bilang Clara ini sudah jatuh tertimpa tangga lagi, tertimpa lagi surat somasi yang di situ dituliskan terkait dengan ganti rugi yang nilainya juga mungkin luar biasa ya, sampai sekian miliar lah gitu. Nah ini tentunya saya selaku kuasa hukum juga akan segera menjawab somasi daripada rekan saya sesama advokat, dan saya juga akan melakukan upaya somasi terhadap saudara Indah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, yang pasti ke depan kami akan jawab somasi karena memang itu udah satu kewajiban dan saling menghormati sesama rekan advokat, bahwa apa yang dituliskan dalam somasi pertama dan ditujukan kepada klien kami Ibu Clara Sinta pasti akan kami jawab. Dan begitu juga nanti kami juga akan lakukan upaya somasi atas kerugian yang diderita oleh klien kami Ibu Clara Sinta. Jadi memang saya dari awal sebagai sahabat mereka, saya berpikir sebaiknya memang urusan-urusan seperti ini ya, ini kan ranahnya privasi dan rumah tangga, tidak sampai ke ranah hukum. Ya, bahkan saya juga sempat mencoba berupaya mencari kontak atau mencari bagaimana caranya bisa bertemu dengan saudari Indah ini, karena saya selaku sahabat mereka tentunya akan mau menyampaikan alangkah lebih baiknya pada saat ini kalian itu tidak melakukan upaya-upaya hukum. Karena kalau memang sampai melakukan upaya hukum, pasti semua pihak akan terjerat hukum. Itu saya pastikan. Ya, mungkin di surat somasi ini secara sepihak saudara Indah merasa dirugikan dan bisa menjerat klien saya secara hukum. Tapi jangan salah, jangan lupa bahwa undang-undang itu tidak hanya untuk berlaku kepada seorang klien kami Clara Sinta, tapi juga berlaku juga untuk saudari Indah, dan berlaku juga saya tegaskan untuk saudara Alexa, yaitu suami daripada klien kami. Maka kalau ini sampai betul-betul jalan naik ya menjadi satu persoalan hukum, maka saya pastikan ketiga orang ini akan terjerat. Saya pastikan, karena secara hukum undang-undang itu sudah mengatur tidak ada keberpihakan. Hukum itu tidak pernah berpihak kepada seorang Indah atau seorang Clara atau seorang Alexa, tapi hukum itu adalah sama untuk semua. Artinya kalau Indah bisa melakukan upaya hukum, begitu juga sebaliknya. Clara bisa melakukan upaya hukum, Alexa bisa melakukan upaya hukum, sehingga ya nanti mungkin sama-sama masuk penjara atau sama-sama bagaimana ke depannya, kan begitu. Cuma itu saya pastikan, dan ini juga merupakan edukasi ya. Maka saya selalu tidak pernah, selaku orang hukum, tidak pernah suka atau tidak pernah setuju ketika
urusan berkaitan dengan rumah tangga, ranah privasi itu masuk ke media atau sampai jadi persoalan hukum. Gitu juga kemarin saya ketemu sama kawannya klien kami, Clara ya, Mbak Mawa. Saya juga sampaikan kemarin, kenapa kalian jadi sampai heboh, jadi sampai gaduh? Yang bisa menyelesaikan kasus rumah tangga ya hanya mereka berdua, si suami dan si istri. Itu juga yang saya sampaikan kepada Clara dan suaminya, gitu. Karena yang bisa menyelesaikan persoalan mereka berdua bukan pengacara, bukan bapak ibunya, bukan teman-temannya, bukan netizen, bukan polisi, bukan hakim, bukan jaksa. Tapi hanya mereka yang bisa duduk bersama dengan